Semenjak tahun 2018, tercatat porang memiliki nilai strategis yang makin meningkat untuk diekspor. Pasalnya, menurut data Badan Karantina Kementerian Pertanian, Indonesia berhasil mengekspor porang dengan nilai lebih dari 1,3 triliun rupiah pada tahun lalu ke negara tujuan Jepang, Tiongkok, Vietnam, bahkan Australia. Potensi yang besar ini mendorong Badan Litbang Pertanian untuk mengembangkan benih unggulan agar pertumbuhan porang di Indonesia semakin optimal dan memiliki kandungan glukomanan yang tinggi. Di Bogor, Jawa Barat, Kementerian Pertanian menggelar talk show dalam membahas strategi pengembangan porang sebagai komoditas yang disebut-sebut mahkota pada Kamis 25 Maret 2021 lalu. Porang menjadi komoditi yang katakanlah mudah sekali dikembangkan karena begitu dilempar di tanah, dijaga dengan berbagai teknologi pertanian yang sudah dikembangkan oleh Litbang dengan paritas medium 1 yang sudah kita kembangkan dan ini tinggal diperbanyak lagi. Nah, itu sentra-sentra porang ini mulai berkembang. Porang itu bisa untuk kosmetik, bisa untuk farmasi, bisa untuk dimakan, untuk nutrisi, sehingga ini sangat mudah. Dan porang hanya sangat bagus adalah di negara tropis, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, ini menjadi komoditas yang harus kita dorong bersama. Dan Litbang bersama kita semua hari ini melakukan talk show, tidak layak untuk menemukan strategi-strategi yang tepat di budidayanya, di pasca panennya, kemudian bagaimana menghilirisasinya menjadi industri, jangan menjual umbinan keluar, tetapi diindustrikan melalui chips, melalui powder, dan pada gilirannya tentu saja pasarnya kita bisa mengatakan kita main dalam pasar dunia yang ada. Menurut Kepala Badan Litbang Pertanian, Fajri Jufri mengatakan, Indonesia baru mencukupi 10% dari kebutuhan porang di dunia. Dengan hadirnya kultur jaringan yang tengah dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian ini, diharapkan dapat membantu percepatan produksi porang bagi para petani. Tidak hanya itu, salah satu strategi Kementerian Pertanian dalam menambah nilai porang untuk kebutuhan ekspor, yakni dengan cara mengolah porang dalam bentuk chips maupun bubuk. Kita sudah punya teknologi kultur jaringan untuk memperbanyak benih ini, sehingga mau berapa juta saja kita siap dengan laboratorium yang kita miliki se-Indonesia itu, dan kita juga sudah kerjasamakan dengan perusahaan swasta, sehingga bukan kita hanya mengerjain, jadi termasuk mitra stakeholder kita siapa saja anak bangsa yang mau membantu, karena kebutuhannya kan banyak. Nah, kita ini baru menyiapkan 10%, saya tidak sampai 10% dari kebutuhan dunia. Teman-teman di Balai Besar Pasca Panen sudah punya beberapa teknologi yang sederhana, mulai dari membuat chipsnya, tepungnya, sampai beberapa produk akhir yang dibutuhkan pasar dunia. Nah, itu yang kita modal. Dan saya dengan teknologi Balai Besar Mekanisasi kita bisa buatkan itu sampai alat penepungnya nanti. Kita lagi merancang yang sederhana, yang murah. Mungkin tidak perlu setiap petani punya, paling tidak dalam berkelompok mereka, sehingga mereka punya nilai tawar, nilai tambah yang lebih tinggi dari kelompok-kelompok petani porang itu, seperti itu. Di samping itu, pada talk show ini hadir pula Sahar, seorang petani milenial porang yang telah mengembangkan komoditas jenis umbi-umbian ini selama 3 tahun belakangan. Sahar mengaku, meskipun porang tidak memerlukan penanganan yang rumit, petani harus pandai menemukan pasar yang tepat. Nah, pemilihan bibitnya harus menggunakan bibit umbi kalau kita mau dapatkan hasil yang bagus. Nah, dengan bibit katak paling itu sekitar 6 ons hasilnya per 8 bulan. Nah, dengan bibit umbi kita bisa menghasilkan 1 sampai 4 kilo per pohonnya. Dan petani-petani anak muda, kita nggak boleh malu jadi petani. Saya alhamdulillah sudah merasakannya. Betari Laras, Novan Dwitra, Tim TV Tani mengabarkan.